Masa kita mau melihat data di Minahasa, kita perlu nanya Minahasa? Saat saya pengen tahu data tentang Papua, saya mesti nanya ke Papua. Ya harusnya kan kita punya satu portal atau satu tempat yang namanya Satu Data Indonesia. Itu namanya single source of truth daripada Indonesia. Tidak perlu kita keliling-keliling lah. Apa gunanya pemerintah? Yang namanya single source of truth itu kan satu-satunya sumber kebenaran data di Indonesia. Maka sudah pasti tidak akan ada duplikasi. Ya, di sana bilang 10, di sana bilang 12. Di sana bilang 15. Loh, yang mana yang benar? Negara kan harus hadir. Sebetulnya kan bagaimana negara itu hadir dan mengelola. Kalau mau dibiarin aja semua beda-beda, ya apa gunanya negara? Hadir nggak negara kita tentang data? MIT Podcast menuju Indonesia Digital. Satu Data Indonesia sebuah program yang saya sendiri sangat tertarik ya. Dan di bayangan saya atau di imajinasi saya, saat Indonesia memiliki Satu Data Indonesia, maka saya memiliki single source of truth terkait segala sesuatu yang ada di Indonesia. Ya, kalau saya mau bertanya berapa sih jumlah ekspor minyak dan gas bumi di Indonesia pada tahun 2023, maka saya bertanya kepada Satu Data. Jawabannya akan valid, benar, dan saya percaya. Saya tidak perlu lagi bertanya kepada yang lain. Kemudian, berapa jumlah anak SD di Indonesia, misalkan ya, sederhananya. Kemudian, berapa sih jumlah moda bis di Indonesia, misalkan, dan sebagainya. Berapa jumlah desa di Indonesia, dan sebagainya. Udah macam-macam. Harapan saya kalau dari sisi kata Satu Data Indonesia, maka Satu Data Indonesia itu menjadi satu rujukan, satu-satunya rujukan terhadap data yang bisa kita dapat oleh masyarakat umum, misalkan tentang segala sesuatu hal di negeri ini. Itu yang kita bayangkan tentang Satu Data Indonesia. Nah, apakah itu memang sudah terwujud? Kalau kita melihat dari Perpresnya tahun 2019, notabene sudah berumur 6 tahun sekarang. Apakah kita benar-benar sudah memiliki kondisi yang seperti itu tentang Satu Data Indonesia dalam perspektif itu? Kalau kita menilik lagi ke belakang, tentu kita juga tidak bisa melihat secara point to point ya, bahwa ekspektasi masyarakat seperti itu, tapi apa yang dibangun pemerintah, saya yakin lebih fundamental lagi, lebih berprogres lagi. Mulai dari masalah prinsip Satu Data Indonesia yang terkait dengan bagaimana data yang diciptakan oleh produsen itu harus memiliki sifat interoperability, bagaimana data produsen itu harus memiliki standar data, harus memiliki metadata, ya. Itu adalah sesuatu yang ditekankan terlebih dahulu. Artinya memang di Indonesia, artinya sebelumnya memang data itu ada di mana-mana, tapi pas dicari tidak ada di mana-mana. Itu kan kondisi pada saat kita mengejawantahkan dalam bentuk Perpres 2019 yang lalu. Ya, harapan kita kan tentu sudah berproses selama 6 tahun, ya, berharap bahwa Satu Data Indonesia bukan cuma sekedar catatan data, tetapi memang bisa menjadikan dia sebagai single source of truth. Jadi kalau kita mau bertanya tentang sesuatu, tentang Indonesia, ya ada di situ semua jawabannya. Nah, apakah bisa sampai seperti itu saat ini? Kita bisa mendapatkan harapan-harapan itu? Kita masih menunggu proses itu. Single source of truth itu kan berarti satu sumber kebenaran data, ya. Itu akan sangat penting kan sebetulnya untuk siapapun ya, kepentingan siapapun, bisa kepentingan perusahaan, bisa kepentingan pemerintah itu sendiri dalam perencanaan pembangunan, bisa juga kepentingan akademisi dalam konteks riset dan penelitian. Kita banyak bertanya kepada banyak sumber yang nyatanya bisa jadi berbeda jawabannya gitu. Ya, ini kan memberikan suatu aspek bias gitu ya. Nah, tentu visi kedepannya memang harapannya ada dong single source of truth itu. Ya, artinya embrio pada saat kita akan bicara nanti big data, bahwa kita akan membangun big data pemerintah tanpa adanya single source of truth dari data, khususnya di pemerintah, maka akan sulit mendapatkan sumber data yang valid, benar, dan terpercaya. Kalau kita bicara nanti lebih tinggi lagi tentang artificial intelligence negara atau AI negara, maka single source of truth itu akan menjadi fondasi yang sangat kuat untuk negeri ini maju ke depan lebih kencang lagi gitu ya. Dan memang kita harus butuh itu. Nah, kalau kita coba sajalah
sekarang kita membuka opendata.go.id itu. Satu data Indonesia lah, kalau kita lihat. Data.go.id kalau nggak salah ya. Atau dicek lagi nanti lihat di browsernya, di website Satu Data Indonesia. Bagaimana kita bisa bertanya beberapa hal yang versi kita sendirilah tentang tadi saya sampaikan, jumlah penduduk dan selanjutnya. Apakah itu bisa terjawabkan dengan begitu mudahnya sebagai single source of truth. Nah, tentu saya yakin itu masih berprogres ya, bahwa ada fase open data, kemudian setelah jadi open data, karena dulu berarti kita belum open gitu kan, jadinya ini progres gitu lah, kita berprogres dari mulai kita dulu close data menjadi open data, kemudian setelah open data maka kita menjadi single source of truth, dari single source of truth maka kita baru bisa memanfaatkan data itu menjadi informasi and knowledge. Saya pikir itu Indonesia sedang berproses ke sana, tapi kita pengen yakin bahwa itu sedang berproses ke sana saja. Dulunya ini kan negeri kita tuh semua meng-keep data, ya datanya punyaku gitu kan. Tentu untuk menuju single source of truth itu kan butuh proses ya, nggak bisa semudah membalikan tangan ya. Pertama kan tentu ada gerakan untuk open data dulu. Ya, ayo dong berbagi data, ayo taruh dong di portal itu aja susah banget loh ngajak-ngajak orang seperti itu. Jadi kita mengapresiasi lah proses itu sampai hari ini kita memiliki portal data itu sampai hari ini seperti itu. Ya, makanya saya pernah menuliskan stop bicara data. Itu sebetulnya adalah supaya kita itu di imajinasi saya kalau kita mau belanja di pasar semestinya kan sudah punya bayangan mau masak apa dulu kan. Kalau kita mau masak apa, baru belanja bahan mentah, bukan ngumpulin bahan mentah dulu, baru mikir mau belanja apa. Ya itu sebetulnya persepsi dari buku saya tentang stop bicara data itu sebetulnya. Nah, tetapi kan di kondisi pemerintah pasti berbeda kan kondisinya. Dari pemerintah yang sifatnya nge-close data, nge-keep data masing-masing, kalau bisa ditaruh di laci itu data, nggak boleh ada yang lihat gitu ya. Entah dalam perspektif transparansi dan sebagainya, maka gerakan open data saat ini mungkin lebih tepat disematkan di SDI saat ini di level itu. Kemudian baru nanti kita akan naik ke level yang lebih tinggi lagi menjadi single source of truth. Kemudian satu data Indonesia akan naik level lagi menjadi informasi yang sudah diolah. Kemudian nanti akan naik lagi menjadi big data, dan at the end nanti akan kita menjadi sumber bagi artificial intelligence Indonesia ke depan. Masa kita mau melihat data di Minahasa, kita perlu nanya Minahasa? Saat saya pengen tahu data tentang Papua, saya mesti nanya ke Papua. Ya harusnya kan kita punya satu portal atau satu tempat yang namanya Satu Data Indonesia. Itu namanya single source of truth daripada Indonesia. Tidak perlu kita keliling-keliling lah. Apa gunanya pemerintah? Yang namanya single source of truth itu kan satu-satunya sumber kebenaran data di Indonesia. Maka sudah pasti tidak akan ada duplikasi. Ya, di sana bilang 10, di sana bilang 12. Di sana bilang 15. Loh, yang mana yang benar? Negara kan harus hadir. Sebetulnya kan bagaimana negara itu hadir dan mengelola. Kalau mau dibiarin aja semua beda-beda, ya apa gunanya negara? Satu Data Indonesia sebetulnya merupakan representasi bahwa negara hadir ngurusin data di negara ini. Itu visi besarnya kalau menurut saya. Hadir nggak negara kita tentang data? Saya pikir Satu Data Indonesia program sangat bagus ya, programnya sangat bagus, dan kita yakin bahwa ini adalah berproses ya. Saya yakin berproses dan OTW-nya moga-moga nggak kelamaan ya, nggak cuma sebagai catatan data, nggak cuma kita gerakan open data. Saya yakin sih kalau saya melihat ya sudah agak lumayan lah gerakan untuk berbagi data. Open data itu sudah ada ya di beberapa kementerian, lembaga dan daerah. Mungkin kita akan segera naik level lagi untuk memvalidasi itu semua menjadi single source of truth Indonesia sebagai wujud bahwa negara hadir untuk mengelola data kita. Indonesia loh, bukan data daerah, kementerian atau lembaga, tapi Indonesia yang bicara. Ini loh Indonesiaku. Ya. Kemudian naik level lagi menjadi big data, kemudian kita akan berkompetisi di dunia dengan artificial intelligence. Yang menang adalah negara yang mampu bersaing, adalah negara yang akan memanfaatkan artificial intelligence ke depannya. Dan itu akan sangat terkait dengan data. Kalau kita masih kocar-kacir tentang data, maka kita akan kocar-kacir juga melawan globalisasi ini.
MIK Podcast menuju Indonesia Digital.